Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Om akan menceritakan alur film India keluaran tahun 2017 yang berjudul Running Shadi. Film ini menceritakan seorang pria yang menyukai seorang wanita anak dari bosnya. Karena cintanya bertepuk sebelah tangan, pria ini akhirnya membuat website untuk kawin lari dan membantu pasangan-pasangan yang ingin kawin lari karena tidak mendapat restu dari orang tua maupun berbeda kasta. Sampai suatu saat malah dia sendiri yang harus mengalami kawin lari. So, mau tahu gimana keseruan film ini? Nggak usah pakai lama, bumper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan sebuah toko kain di Punjab, India. Diperlihatkan seorang pria yang bekerja di toko itu. Pria itu bernama Ram Barose. Ram sudah bertahun-tahun bekerja di sana dan menjadi tangan kanan dari toko bos kain itu. Tak lama terlihat putri dari bos toko kain itu yang bernama Nimi. Dia terlihat pucat seakan-akan dia memiliki masalah yang sangat besar. Tak lama Nimi bercerita kepada Ram bahwa dia saat ini sedang hamil oleh temannya, dan dia bingung harus berbuat apa. Dia meminta bantuan Ram untuk membantunya menggugurkan kandungannya. Awalnya Ram menolak itu, tetapi karena dia sebenarnya menyukai Nimi, akhirnya Ram membantu Nimi. Tak lama, Ram meminta bantuan temannya untuk memalsukan identitas Nimi, lalu mendatangi dokter kandungan. Singkat cerita, Nimi berhasil menggugurkan kandungannya. Sebagai ucapan terima kasih, Nimi memberikan sebuah kecupan kepada Ram. Semenjak saat itu, mereka berdua semakin terlihat dekat. Ram selalu menemani kemanapun Nimi pergi. Sampai ketika Nimi sudah lulus SMA dan masuk kuliah, dia mulai menikmati pergaulannya dengan teman-teman barunya dan mulai mengacuhkan Ram. Sampai suatu saat, Ram menanyakan bagaimana hubungan mereka. Ram yang sudah sangat berharap harus menerima kekecewaan bahwa selama ini Nimi hanya menganggap Ram sebagai teman dan tidak lebih. Mendengar itu, Ram akhirnya sadar bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan. Mulai saat itu, Ram mulai mengacuhkan Nimi agar hatinya tidak terluka lagi. Sampai suatu hari Nimi mengundangnya ke acara ulang tahunnya yang ke-18. Pada saat datang ke pesta ulang tahun Nimi, dia bertemu dengan bosnya. Bosnya yang selalu memanfaatkan Ram meminta Ram untuk membantunya dari mempersiapkan catering, mengambil kue ulang tahun, mengambil es batu, semua dia lakukan. Ketika semua sudah selesai, dia menemui Nimi yang merasa kecewa karena Ram datang terlambat. Setelah pesta berakhir, Ram harus kembali dibuat kecewa karena dia melihat Nimi pergi bersama teman-temannya tanpa memperdulikannya. Karena sudah muak dengan semua ini, Ram kemudian menelpon pamannya. Dia mengatakan tolong jodohkan dia dengan anak dari sahabat pamannya agar dia bisa melupakan rasa cintanya ke Nimi. Keesokan harinya, Ram mendapatkan komplain dari pelanggannya karena kain yang mereka pesan ternyata memiliki kualitas yang sangat buruk. Pelanggannya meminta refund atas pesanannya itu. Sesampainya di toko, Ram marah besar kepada bawahannya karena mereka tidak bisa menyortir barang dengan baik, sehingga dia mendapat komplain dari pelanggannya. Mendengar kemarahan Ram, bosnya malah menyalahkan Ram karena dia tidak bisa bekerja dengan benar dan Ram harus menanggung kerugian dari refund barang tersebut. Mendengar itu, Ram akhirnya kehilangan kesabaran. Dia mengatakan kepada bosnya bahwa dia sudah bekerja sangat keras di toko itu, tetapi selama ini dia merasa tidak dihargai dan hanya dimanfaatkan saja. Akhirnya, Ram memutuskan untuk keluar dari toko ayahnya Mini. Keesokannya, akhirnya Ram memutuskan untuk mencari kerja di toko kain lain di kota. Tetapi semua toko tidak ada yang mau menerimanya karena tidak enak dengan ayahnya Nimi bila mereka menerima Ram. Tak lama, Ram mengunjungi sahabatnya yang bernama Cyberjet. Cyber merupakan seorang programmer yang sangat mengidolakan Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan Steve Jobs. Ram kemudian menjelaskan masalahnya kepada Cyber. Cyber menyarankan Ram untuk kembali ke toko dan meminta maaf. Tetapi Ram sudah tidak mau berurusan lagi dengan Nimi dan ayahnya. Tak lama, Cyber mengajak Ram untuk datang ke kondangan kenalannya untuk menumpang makan. Di sana, tanpa sengaja dia bertemu dengan Nimi. Nimi merasa kesal karena selama ini Ram tidak pernah mengangkat teleponnya dan pergi begitu saja tanpa pamit.
Nimi juga mengetahui bahwa Ram akan segera menikah dengan anak dari teman pamannya. Raut wajah Nimi terlihat sedih dan mengatakan semoga mereka masih bisa menjadi teman dan meninggalkan Ram begitu saja. Tak lama terjadi sebuah keributan karena mempelai wanitanya ternyata melarikan diri. Pada saat Cyber dan Ram pulang dari kondangan yang gagal itu, mereka melihat pasangan yang melarikan diri tadi. Mereka langsung dihajar oleh keluarga mempelai wanita. Keesokannya, Ram kembali mengunjungi Cyber. Dia memiliki ide. Dia berpikir kenapa pasangan yang melarikan diri kemarin bisa dengan mudah tertangkap. Karena mereka tidak memiliki rencana dan tak tahu harus berbuat apa setelah mereka melarikan diri. Ram memiliki ide bagaimana bila mereka membuat jasa untuk membantu pasangan yang ingin kawin lari dan mempersiapkan semua kebutuhan untuk kawin lari. Mendengar itu, Cyber akhirnya membuat sebuah website yang bernama Running Shadi yang diartikan sebagai kawin lari. Tetapi, kendala pertama mereka adalah dibutuhkannya kartu kredit untuk menyewa domain web. Karena tidak memiliki kartu kredit, Ram berinisiatif untuk meminjam kartu kredit temannya. Sialnya, pada saat dia di depan toko, dia malah bertemu dengan Nimi. Karena penasaran, Nimi menanyakan sedang apa dia di depan toko ayahnya. Akhirnya Ram menjelaskan, dia membutuhkan kartu kredit untuk membuat web. Nimi kemudian menawarkannya untuk meminjamkan kartu kreditnya. Singkat cerita, web itu pun berhasil dibuat. Langkah selanjutnya adalah mencari tahu bagaimana cara kawin lari yang baik dan benar. Mereka akhirnya mewawancarai beberapa pasangan yang sudah berhasil kawin lari. Kemudian mereka menemui pengacara lokal untuk menanyakan mekanisme pernikahan legal bila tidak ada keluarga yang mendampingi. Sang pengacara mengatakan ada undang-undang khusus bagi pasangan yang ingin menikah tetapi berbeda kasta dan berbeda agama. Tetapi hal itu perlu persetujuan dari pengadilan dan prosesnya pun juga akan sedikit sulit. Melihat ada peluang, Ram menawarkan kerjasama dengan pengacara itu untuk membantunya mengurus semua dokumen-dokumen pernikahan untuk kliennya yang kawin lari. Akhirnya, kawin lari organizer mereka pun launching. Singkat cerita, akhirnya mereka mendapatkan klien pertama, Milky dan Shonku. Mereka menjelaskan bahwa cinta mereka tidak disetujui karena sang wanita sudah dijodohkan dengan bule Kanada. Ram kemudian merencanakan skenario untuk mereka. Pertama, Milky berpura-pura jogging dan akan langsung dijemput oleh Ram. Kedua, mereka akan menikah yang semua persiapannya telah diatur Ram. Ketiga, mereka pergi ke catatan sipil bermodalkan surat pernikahan khusus dari pengadilan. Setelah surat nikah resmi mereka keluar, mereka menemui orang tua Milky dan mengatakan bahwa mereka telah menikah. Untungnya, orang tua Milky menerima itu, dan misi pertama mereka pun berhasil. Semenjak itu, website mereka kebanjiran order. Banyak pasangan yang menggunakan jasa Running Shadi, mulai dari pernikahan beda kasta, pernikahan beda agama, tidak direstui oleh keluarga, bahkan ada pasangan tulang lunak yang ingin menikah. Sampai-sampai jasa mereka sangat terkenal di kalangan anak-anak muda, bahkan sampai diliput oleh stasiun TV. Banyak pro kontra dengan jasa kawin lari organizer mereka, sampai mereka pernah dijebak oleh keluarga pengantin, sehingga mereka dikejar-kejar oleh orang. Suatu hari, Nimi pergi mengunjungi Ram yang sedang tertidur. Dia terlihat panik. Ternyata dokter yang sebelumnya membantu menggugurkan kandungan Nimi berbelanja di toko ayahnya. Sang dokter menceritakan semua kejadian itu, sehingga ayah Nimi menjadi murka dan berniat menikahkan Nimi dengan lelaki pilihan ayahnya. Nimi tentu saja tidak mau karena dia ingin menikah dengan orang yang dia cintai. Nimi berkata, dia ingin menikah dengan Ram. Tetapi Ram menganggap itu sebagai guyonan semata. Nimi lalu berkata, dia memang hanya bercanda. Dia ingin Ram membantunya kawin lari dengan Shanti, pacar barunya. Ram jelas saja menolak itu karena dia masih ada hati dengan Nimi dan dia tidak ingin dianggap balas dendam kepada ayahnya Nimi. Mendengar Ram tidak mau membantunya, akhirnya Nimi pergi meninggalkan Ram. Setelah kejadian itu, Ram menjadi bimbang apa yang harus dia lakukan. Cyber pun menyarankan agar tidak berurusan dengan masalahnya Nimi karena itu sangat sensitif. Beberapa hari kemudian, Ram akhirnya bersedia membantu Nimi untuk kawin lari dengan Shanti. Nimi kemudian mempertemukan Ram dengan Shanti. Terlihat sosok Shanti yang gagah dan maco. Pokoknya anak bikers banget dah. Melihat Shanti, Ram pun menjadi minder. Di rumah, dia berdebat dengan Cyber karena dia tidak mengikuti sarannya.
Ram merasa galau. Satu sisi, dia masih mencintai Nimi. Di sisi yang lain, dia tidak mau hidup Nimi hancur karena dinikahkan dengan orang yang tidak dia cintai. Akhirnya, Ram dan Cyber sepakat untuk membantu Nimi. Skenario pun dijalankan. 2 hari sebelum pernikahan, Nimi berpamitan untuk pergi bersama teman-temannya untuk melakukan bridal shower. Ayahnya jelas saja tidak mengizinkan. Tetapi dengan bantuan kakaknya, Nimi berhasil pergi untuk bridal shower tanpa tahu sebenarnya Nimi akan kabur bersama Ram. Akhirnya, Nimi dan Ram pergi keluar kota untuk bertemu Shanti. Keesokannya, ayah Nimi tahu bila Nimi kabur dan menyalahkan kakaknya karena membiarkan Nimi pergi malam itu. Di tempat yang sudah dijanjikan untuk bertemu Shanti tidak kunjung datang. Hingga Nimi mengatakan sejujurnya, ternyata Shanti adalah kakak kelasnya. Dia hanya meminta Shanti untuk mengaku sebagai pacarnya, agar Ram mau membantunya. Ternyata Nimi berencana kabur dengan Ram dan ingin menikah dengannya, karena dia sebenarnya mencintai Ram. Dia bersandiwara berpacaran dengan Shanti agar Ram cemburu dan membatalkan pernikahannya. Tetapi Ram ternyata tidak peka, sehingga jalan satu-satunya agar dia bisa menikah dengan Ram adalah dengan cara ini. Ram yang terkejut karena diprank marah besar karena dia terjebak di skenario Nimi. Ram tidak bisa kembali karena sebelum kabur, Nimi meninggalkan surat di rumah bahwa dia kabur bersama Ram. Tak lama, Cyber menyusul mereka. Ram yang masih marah memaksa Nimi untuk menghubungi orang rumah dan kembali. Nimi yang terus dipaksa akhirnya menelpon ibunya. Ibunya malah berkata jangan pulang dulu karena ayahnya dan kakaknya sekarang sangat emosi. Ibunya menyarankan Nimi untuk sementara waktu mengungsi di rumah bibinya sampai suasana mereda. Akhirnya mereka bertiga menuju rumah bibi Nimi. Sesampainya di sana, Nimi menyarankan Ram dan Cyber untuk menginap di sana semalam. Karena bila mereka pulang, pasti mereka akan dihabisi oleh ayahnya. Belum lama di rumah bibinya, terlihat kawanan orang yang menggunakan mobil jeep. Melihat itu, mereka langsung kabur keluar. Orang-orang itu tanpa pakai babi bu langsung menembakkan senapan ke mobil Ram. Terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka. Pada saat berhasil lolos, Ram mengecek keadaan. Pada saat melihat Nimi, dia merasa panik karena Nimi mengeluarkan darah dari tubuhnya. Pada saat di rumah sakit, untungnya Nimi tidak tertembak, tetapi hanya terkena pecahan kaca dari windshield mobil yang ditembak oleh orang-orang tadi. Ternyata ayah Nimi menyewa preman untuk memburu Ram. Karena mobil mereka ketahuan, akhirnya mereka bertiga berencana kabur menggunakan bis. Di pelarian ini, Ram mulai membuang egonya. Dia mulai memperhatikan Nimi lagi. Tak terasa beberapa hari berlalu. Sampai pada saat mereka mau saling tukaran iler, Cyber masuk dan mengatakan bahwa preman yang tempo hari sudah berada di kota itu. Cyber kemudian menyarankan mereka kembali pergi ke kota Patna, kota kelahiran Ram. Cyber mengatakan, para preman tidak akan berani macam-macam di Patna, karena itu adalah wilayah kekuasaan Ram. Awalnya Nimi menolak, karena bila mereka ke sana, berarti dia akan melihat Ram menikah dengan wanita pilihan pamannya. Tetapi Ram meyakinkan Nimi, dia akan mencari jalan keluar agar pernikahan itu tidak jadi terlaksana. Singkat cerita, mereka bertiga sampai di rumah pamannya Ram. Ram memperkenalkan Cyber sebagai sahabatnya, dan Nimi sebagai adiknya Cyber. Mereka datang untuk menghadiri pernikahannya. Tak lama, Ram mau mengatakan sesuatu kepada pamannya. Tetapi sebelum Ram bercerita, pamannya mengatakan bahwa dia sangat bahagia karena Ram akan menikah dengan keluarga terpandang. Ternyata, paman Ram mendapatkan proyek besar dari calon besannya itu. Mendengar itu, Ram menjadi bingung. Di satu sisi, dia tidak mau menikah. Di sisi lain, dia tidak mau mengecewakan pamannya yang sudah merawatnya dari kecil. Karena Ram ternyata yatim piatu dari kecil. Tak lama, Ram dan keluarganya diundang ke rumah calon besannya untuk mempertemukan Ram dengan calon istrinya. Mereka disambut dengan sangat hangat di sana. Semua orang terlihat bahagia, kecuali Nimi dan Ram. Tak lama, calon istri Ram yang bernama Neha keluar. Sepertinya dia terlihat tidak senang dengan pernikahan itu. Setelah acara selesai, Nimi menjelaskan ke Ram bahwa wajah Neha terlihat tidak senang dengan pertunangan ini. Akhirnya Ram memiliki ide untuk mencari tahu kenapa Neha tidak suka dengan pertunangan ini. Keesokannya, mereka bertiga menggunakan burka dan mengikuti rutinitas Neha yang selalu dikawal oleh kakaknya, kemanapun dan kapanpun. Sampai suatu saat dia masuk ke tempat les.
Tak lama terlihat Neha keluar menggunakan burka. Mereka bertiga pun mengikuti Neha sampai di sebuah bioskop. Ternyata Neha bertemu dengan kekasihnya secara diam-diam. Melihat itu, Ram memiliki ide agar dia tidak jadi menikah dan pamannya tidak merasa kecewa. Dia mengikuti pacar Neha dan menginterogasinya. Ram mengatakan bila dia sungguh-sungguh mencintai Neha, maka dia akan membantunya. Kemudian Ram pun membuat skenario. Pertama, Nimi akan berpura-pura membawakan kado ke Neha dan menjelaskan semua rencana kabur untuk Neha. Kedua, sebelum malam pernikahan, Cyber akan menyamar sebagai tamu dan membantu Neha kabur menggunakan taksi. Ketiga, pada saat rombongan keluarga Ram datang, pasti akan terjadi kekacauan karena mempelai wanitanya kabur. Dengan itu, Ram dan pamannya di sini malah akan menjadi korban. Keluarga Neha yang malu pun tidak akan membatalkan proyek besar dengan pamannya. Win-win solution. Akhirnya, malam pernikahan penentuan itu pun tiba. Ram akan menjalankan skenarionya. Terlihat rombongan keluarga Ram berangkat ke rumah Neha dengan menari bahagia. Cyber dan pacarnya Neha kemudian pergi untuk menjalankan misi mereka. Tetapi sesampainya di kediaman Neha, ternyata keluarga Neha masih tampak bahagia. Tak terlihat mereka cemas karena mempelai wanitanya kabur. Nimi yang ikut panik mencoba menelpon Cyber. Ternyata Cyber dan pacarnya Neha tertangkap polisi karena menggunakan Vespa milik pamannya. Polisi mengira mereka mencuri Vespa itu. Sehingga saat ini Neha masih berada di kamarnya karena tidak ada yang membantunya untuk kabur. Kemudian Nimi meminta Ram untuk pergi dan meninggalkan pernikahan itu. Tetapi Ram menolak karena pamannya akan sangat malu. Nimi akhirnya memiliki inisiatif pada saat Neha akan keluar. Dia bilang bahwa riasannya belum sempurna dan dia memaksa membantunya merapikan make up-nya itu. Di dalam, Nimi menyuruh Neha untuk keluar dari jendela dan dia akan membawakan tangga dari bawah. Pada saat Nimi membawa tangga, dia tidak melihat Neha. Ternyata Neha tidak jadi keluar karena dia takut ketinggian. Akhirnya Neha keluar bersama keluarganya sebagai mempelai. Melihat itu, Nimi dan Ram hanya bisa pasrah karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sampai mereka berdua duduk bersimpuh di depan pendeta. Ketika Ram melihat Nimi, Ram mengatakan dia ingin buang air kecil karena sudah tidak tahan. Di dalam toilet, dia bingung harus berbuat apa dan bagaimana dia bisa lolos dari situasi ini. Tak lama, Ram keluar dengan senyuman dan membisikkan sesuatu kepada Neha. Dan tiba-tiba lampunya pun mati. Singkat cerita, terlihat pesta yang sudah usai dan wajah kecewa dari Ram dan pamannya. Ternyata Neha berhasil kabur dan membuat ayahnya merasa malu. Ram mengatakan dia tidak pernah merasa terhina seperti ini, ditinggalkan pada saat pernikahannya. Ayah dan kakaknya Neha memohon maaf karena kelakuan putrinya. Melihat akting Ram, Nimi terlihat senyum-senyum manja. Masya Allah Mbak Nimi, senyumannya itu loh bikin om gak kuat. Tak lama, Cyber dan pacarnya Neha datang. Ternyata pada saat di toilet, Ram bertemu dengan Sonku. Sonku ternyata datang ke pernikahan itu karena ayah Neha adalah kliennya. Dialah yang mematikan aliran listrik dan membawa pergi Neha. Ram menjelaskan bahwa Neha dan pacarnya harus segera pergi dari kota itu dan semua keperluan menikahnya akan diurus oleh Ram. Cyber kemudian nyeletuk, "Bagaimana dengan nasib kalian?" Mendengar omongan Cyber, mereka memutuskan untuk tidak lari lagi dan memutuskan untuk meminta restu dari keluarga Nimi. Ram dan Nimi mempersiapkan mental untuk bicara dengan ayahnya. Sialnya, pada saat masuk ke rumah Nimi, ayahnya sedang membersihkan senapan. Jelas saja mereka berdua langsung kabur dan filmnya pun berakhir. Gimana sob dengan film ini? Ceritanya sih simple tapi ngena banget. Om jadi pengen ngajak kawin lari anak orang nih. Siapa nih yang mau diajak kawin lari sama Om? Komen di bawah ya, siapa tahu jodoh. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa juga bagian belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton. Om Brewok pamit. Pir milatihin.